Jadi kalau ada orang mengatakan hari ini orang itu cemas, ya, takut berpendapat, memang iya. Hal-hal yang dilakukan oleh orang di ruang privat, orang ceramah di suatu subuh di sebuah masjid, tiba-tiba besoknya dilapor, itu ruang agama orang. Tapi itulah teknologi sekarang ini yang memfasilitasi pertengkaran kita, dan jeleknya negara memfasilitasi pertengkaran macam itu, sehingga orang khusus untuk orang-orang yang punya yang mau berpikir. Ini channel untuk orang-orang yang mau melakukan revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental dengan PTI of Science ini Indonesia Hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Fahri Hamzah ini memang seorang pimpinan dari Partai Gelora. Jadi kalau dia bikin ribet, bikin ribut, ya wajar, karena dia sedang cari suara, sedang cari simpati, menjelek-jelekan pemerintah wajar. Ada udang di balik ketek. Dia ini, Partai Gelora ini ya pisahan dari PKS. Ketua umumnya itu Anies Mata lah, orang PKS juga. Jadi nanti itu kalau misalkan Partai Gelora dapat suara, ya pasti koalisi dengan PKS. PKS dengan Gelora sama-sama aja, orang-orang khilafah. Dia masih berulang kali mengatakan bahwa khilafah itu adalah pertanggungjawaban. Siap. Khilafah itu paham teroris. Semua teroris bom pasti pahamnya khilafah. Taliban khilafah, pemberontak Suriah, Libya, Irak, Yaman, Palestina semuanya khilafah. Bahkan DITI khilafah, Khilafatul Muslimin khilafah, CAD khilafah, Mujahidin Indonesia Timur khilafah, Poso khilafah, semuanya khilafah. Cuman pergerakan mereka beda, ada yang brutal, ada yang masuk ke sistem. Nah, HTI dan PKS ini merupakan khilafah atau teroris yang masuk ke sistem, tidak pakai bom. Kalau mereka pakai senjata, kalau HTI, FPI, MUI, PKS, Gelora itu ngacak-ngacak sistem untuk ganti sistem, merusak sistem untuk ganti sistem. Makanya si Fahri Hamzah itu ngacak-ngacak, apapun diacak-acak, bahkan tai pun diacak-acak. Itu si Fahri Hamzah. Orang yang nasionalis disangka PKI, kan anjing banget. Kita disangka buzzer, ngomong saenake udel, katanya orang Islam tapi kelakuannya kayak setan. Itu si Fahri Hamzah. Temennya Agim, temennya Ustadz Arifin saya tahu kok, tahu dianya kecil, masih golongan-golongan Ustadz Yusuf Mansur. Ya dia ini penipu lah, penipu berkedok agama. Sekarang sok-sokan bener, sok-sokan jadi apa ya, bapak bangsa. Padahal
jauh dari jiwa kenegarawanan itu jauh. Ya cuma bikin ribut. Kenapa kita ribut? Kenapa kita ini itu? Nah, yang bikin ribut siapa selama ini? Dari zaman Ahok sampai sekarang itu siapa yang bikin ribut? Yang bikin ribut itu orang HTI, FPI, PKS, MUI yang selalu menjadikan agama sebagai tunggangan politik. Tahu saya, manusia-manusia brengsek itu tahu. Mengatakan bahwa era Jokowi ini kebebasan berpendapat itu dipasung. Goblok. Kalau kebebasan berpendapat di era Jokowi dipasung, TV One pertama dibubarin, PKS kedua dibubarin, MUI ketiga dibubarin, HTI, FPI, kelompok-kelompok kalian itu dibubarin, dikejar-kejar kalau misalkan menebarkan ghibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan di masjid-masjid. Buktinya sampai sekarang tidak ada yang dibubarin. HTI karena terlibat teroris, FPI karena terlibat teroris, sudah jelas-jelas ganti rejim. Itu sudah terang-terangan. Kalau PKS, Gelora, HTI, MUI PKS ya tinggal nunggu waktu sebenarnya untuk membubarkan partai-partai teroris ini. Partai-partai khilafah ini cuma rakyat. Ya, nanti suara rakyat itu harus benar-benar diberikan kepada calon presiden dan partai yang nasionalis. Anies Baswedan, AHY, partai-partai pendukungnya nggak usah dikasih suara lah. Kenapa ya? Karena mereka di belakangnya ada pergerakan mengganti sistem, ganti rejim. Pura-pura Pancasilais padahal ingin menghancurkan Pancasila, ingin mengganti Pancasila. Jadi kalau di era Jokowi kebebasan dipasung nggak juga. Mereka terlalu baper aja. Ya logikanya gampang lah. Si Fahri Hamzah bisa ngebacot hari ini di video tersebut, itu sebagai bukti bahwa kebebasan berpendapat di era Jokowi itu top banget. Kalau misalkan jelek, ya semua video-video yang memenuhi YouTube dan TikTok itu mungkin sudah diberangus. Buktinya tidak ada pemberangusan video-video Fahri Hamzah. Jadi orang-orang kayak si Fahri Hamzah ini pantas disebut sampah. Maka sampah buanglah ke tempat sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.